Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua. Iya, mungkin di sini, kita dari kelompok 2, intervensi dini anak berkebutuhan khusus, ingin mempresentasikan hasil asesmen dan PPI berbasis keluarga yang telah kita rancang. Di sini, sebelum kita membahas terkait, hasilnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada Desmi Munadia, Kesya Adelia, Linatus Sururo, dan saya sendiri Radi Hati yang akan memandu berjalannya presentasi sore ini. Nah, baik di sini untuk anak yang kita ambil itu inisialnya huruf R, umurnya 4 tahun 9 bulan, tanggal lahirnya 14 Mei 2020, hambatannya autis. Biodata sekolahnya di Oriza Sativa Education and Learning Center, alamatnya di Jalan Sukajadi nomor 16I, Paster, Kecamatan Sukajadi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk, indikator penilaian yang kita gunakan dalam menilai asesmen ini yaitu skor 1, 2, dan 3 dengan keterangan yang sudah ditentukan. Skor 1 itu anak belum dapat melakukan tugas yang dinilai meskipun telah diberikan stimulasi atau bantuan. Lalu nilai 2, anak, mulai menunjukkan kemampuan tetapi masih memerlukan bantuan atau belum sepenuhnya lancar. Lalu nilai yang ketiga, anak dapat melakukan tugas dengan baik secara mandiri tanpa bantuan dan untuk melakukan persentasenya yaitu skor yang diperoleh anak per skor keseluruhan dikali 100%. Nah, untuk lebih jelas terkait indikator penilaiannya ada di bagian laporan. Selanjutnya di sini, hasil asesmen yang sudah kita lakukan secara akumulasinya untuk motorik kasar itu 30 yang diperoleh anak dari skor maksimalnya 36 dikali 100 hasilnya 83%. Motorik halus, eee, skor yang didapat anak 30 dari 45 skor maksimal dan hasilnya 66%. Lalu bicara dan bahasa itu 56%, sosialisasi dan kemandirian itu 52%, kognitif 43%, dan persepsi 71%. Nah, di sini untuk profil anaknya dari hasil asesmen pada aspek motorik kasar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, eee, dari hambatan pertama, anak sudah mampu berdiri atau 1 kaki selama 6 detik, namun sambil dibantu oleh pendamping. Lalu untuk kebutuhannya, anak memerlukan dukungan tambahan untuk meningkatkan keseimbangan dan koordinasi motorik kasar agar dapat berdiri 1 kaki secara mandiri dalam durasi yang lebih lama. Lalu untuk kemampuan anak, yang pertama, anak mampu melompat-lompat dan berdiri 1 kaki hingga 2 detik. Lalu anak mampu menari-nari, dengan menggerakkan anggota badannya, anak mampu menangkap bola yang dilemparkan, anak mampu melakukan gerakan pesawat terbang, anak mampu melakukan gerakan bergelayut, anak mampu melakukan gerakan koordinasi. Namun ada hambatannya lagi di sini anak mampu melempar sesuatu secara terarah, namun memerlukan arahan dari guru atau pendampingnya. Lalu untuk kebutuhannya, anak memerlukan bimbingan dan arahan verbal atau fisik dari guru atau pendamping untuk memastikan lemparannya ini lebih terarah dan sesuai dengan target. Nah, dukungan ini diperlukan untuk meningkatkan koordinasi motorik dan pemahaman arah lemparan. Selanjutnya, di sini ada, eee kemampuannya anak lagi, anak mampu melakukan gerakan antisipasi, contohnya seperti saat anak akan tenggelam di kolam renang, anak itu langsung berusaha untuk menggapai sesuatu untuk pegangan. Lalu untuk hambatannya, anak mampu menendang secara terarah namun perlu dibantu untuk diarahkan. Nah, untuk kebutuhannya sendiri, anak membutuhkan bimbingan dalam mengarahkan tendangan serta arahan berulang. Lalu kehambatannya lagi, anak mampu memanfaatkan alat permainan di luar kelas namun perlu diarahkan secara berulang. Dan untuk kebutuhannya, anak membutuhkan arahan berulang untuk menggunakan alat permainan di luar kelas secara optimal. Selanjutnya, ini pada aspek motorik halus, anak memiliki hambatan, sudah mampu menulis tanda plus, namun masih dengan bantuan. Lalu kebutuhannya anak memerlukan bimbingan dan latihan motorik halus untuk meningkatkan keterampilan menulis tanda plus secara mandiri. Lalu untuk kemampuannya sendiri, anak sudah mampu membuat garis vertikal maupun horizontal.
Nah, selanjutnya, di sini masih ada hambatan, yaitu anak sudah makan dan minum, akan tetapi hanya bisa menyentuhkan bubur saja dan makanan harus berkuah. Jika tidak berkuah, anak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menelan. Lalu kebutuhannya sendiri, anak memerlukan dukungan dalam keterampilan makan, khususnya dalam mengunyah dan menelan makanan padat, serta latihan motorik oral untuk meningkatkan kemampuan mengonsumsi berbagai jenis makanan secara mandiri. Dan di sini anak juga sudah mampu menghitung menggunakan jari 1 sampai 5 dan, selanjutnya di sini anak belum mampu menjiplak bentuk. Nah, kebutuhannya anak, perlu dibimbing dan strategi pembelajaran yang melibatkan stimulasi motorik halus, seperti latihan menggenggam dan menggerakkan alat tulis, serta penggunaan media bantu untuk meningkatkan keterampilan menjiplak bentuk. Nah, untuk hambatannya lagi, anak sudah mampu menggambar lingkaran namun masih memerlukan bantuan. Hal ini juga anak memerlukan bimbingan dan latihan motorik halus untuk meningkatkan keterampilan menggambar lingkaran secara mandiri. Lalu hambatan selanjutnya, anak belum mampu menggambar orang dengan 2 sampai 4 bagian tubuh. Nah, di sini memerlukan simulasi dan latihan motorik halus juga, serta pemahaman konsep baik bentuk tubuh untuk mengembangkan keterampilan menggambar. Lalu anak belum mampu mengancing baju atau pakaian. Nah, di sini memerlukan latihan keterampilan motorik halus juga. Lalu anak belum mampu membandingkan atau membedakan sesuatu dari ukuran dan bentuknya. Ini memerlukan stimulasi kognitif dan pengalaman langsung untuk mengembangkan kemampuan membandingkan serta membedakan objek. Lalu anak belum mampu juga mengingat dari sebuah cerita, di sini memerlukan latihan pemahaman dan penguatan materi melalui aktivitas bercerita. Nah, di sini untuk aspek berbicara dan bahasa akan dipaparkan oleh Linatus. Kepada Linatus saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ini ada aspek bicara dan bahasa. Di sini ada hambatannya yaitu anak mampu berbicara namun masih memerlukan stimulasi dari guru atau pendamping saat menjawab pertanyaan. Di sini kebutuhannya anak memerlukan stimulasi dan bimbingan dalam komunikasi verbal untuk meningkatkan kemandirian dalam merespon pertanyaan tanpa arahan dari guru atau pendamping. Lalu anak belum mampu menyebutkan nama lengkap tanpa dibantu, namun masih ada stimulasi dari guru atau pendamping untuk menjawab. Untuk kebutuhannya, anak memerlukan stimulasi dan pengulangan dalam latihan komunikasi verbal untuk meningkatkan kemampuan menyebutkan nama lengkap secara mandiri tanpa bantuan. Selanjutnya, anak hanya mampu menyebut angka 1 hingga 5 warna biru dan hijau, namun belum mampu selain angka dan warna itu, serta belum mengenal nama-nama hari. Di sini untuk kebutuhannya, anak memerlukan stimulasi dan latihan kognitif untuk memperluas pemahaman tentang angka di atas 5, berbagai warna lainnya, serta pengenalan nama-nama hari secara bertahap. Lalu ada anak ini dapat menyebutkan kata-kata baru gitu. Lalu hambatannya lagi, anak belum mampu bertanya tentang sesuatu. Untuk kebutuhannya, anak memerlukan stimulasi dan model komunikasi untuk mengembangkan keterampilan bertanya serta mengekspresikan keingintahuan secara verbal. Selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya ini ada hambatannya. Anak belum mampu menjawab dengan kata-kata yang benar karena masih memerlukan stimulasi atau dorongan. Kebutuhannya, anak memerlukan stimulasi dan bimbingan dalam pengucapan serta pemahaman bahasa untuk meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan. Lalu, anak belum mampu memahami beberapa aturan dasar tata bahasa. Kebutuhannya, anak memerlukan stimulasi dan latihan dalam penggunaan bahasa untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan aturan dasar tata bahasa secara bertahap. Lalu, anak mampu bernyanyi namun belum mampu dalam bercerita. Jadi, kebutuhannya anak memerlukan stimulasi dan latihan dalam keterampilan bercerita untuk meningkatkan kemampuan menyampaikan cerita secara verbal dengan lebih terstruktur. Lalu, anak belum mampu memberitahukan apa yang menurutnya akan terjadi selanjutnya dalam cerita di buku. Kebutuhannya, anak memerlukan stimulasi dalam berpikir prediktif dan pemahaman cerita melalui latihan bertanya, diskusi, serta bimbingan dalam menghubungkan alur cerita. Selanjutnya, anak belum mampu menyimak perkataan orang lain, maupun itu dalam bahasa ibu atau bahasa lainnya. Di sini kebutuhannya, anak membutuhkan pendampingan dalam memahami perkataan melalui isyarat, visual, dan pengulangan kata. Selanjutnya, anak belum mampu mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. Nah, di sini untuk kebutuhannya, anak membutuhkan arahan bertahap dan pengulangan untuk memahami dua perintah sekaligus. Selanjutnya,
Anak belum mampu memahami cerita yang dibacakan. Di sini kebutuhannya anak membutuhkan dukungan visual dan pengulangan untuk memahami cerita yang dibacakan. Untuk kemampuannya, anak mampu mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat seperti nakal, pelit, baik hati, berani, jelek, baik, dan sebagainya. Lalu anak belum mampu mengungkapkan kalimat sederhana. Di sini kebutuhannya anak membutuhkan stimulasi bahasa ya. Lalu anak belum mampu bertanya dengan kalimat yang benar. Di sini anak membutuhkan contoh dan bimbingan dalam menyusun pertanyaan dengan kalimat yang benar. Anak belum mampu mengungkapkan perasaan dengan kata sifat seperti baik, senang, nakal, pelit, baik hati, dan sebagainya. Di sini anak membutuhkan stimulasi bahasa dan contoh penggunaan kata sifat untuk mengungkapkan perasaan yang sederhana. Lalu anak mampu menyebutkan kata-kata seperti miss, mama, dan papa, dan lain-lain kata-kata yang sederhana. Lalu anak belum mampu mengutarakan pendapatnya kepada orang lain. Di sini anak membutuhkan bimbingan dan contoh dalam menyusun serta menyampaikan pendapat kepada orang lain. Lalu anak belum mampu dalam menyatakan eh belum mampu menyatakan terhadap sesuatu yang diinginkan. Di sini anak membutuhkan dukungan dalam mengekspresikan keinginan dan ketidaksetujuannya. Selanjutnya, di sini anak belum mampu menceritakan kembali cerita dongeng yang pernah didengar. Anak membutuhkan bantuan dengan gambar, isyarat, dan pertanyaan pemandu untuk menceritakan kembali cerita yang didengar. Anak belum mampu untuk berpartisipasi dalam percakapan. Untuk kebutuhannya, anak membutuhkan stimulasi dan bimbingan dalam berkomunikasi agar dapat berpartisipasi dalam percakapan. Anak belum mampu mengenal berbagai simbol, jadi anak membutuhkan stimulasi visual dan latihan berulang untuk mengenal berbagai simbol. Untuk selanjutnya, anak dapat mengenali suara hewan seperti kucing serta benda di sekitarnya, seperti bola. Anak belum mampu membuat coretan bermakna. Jadi, anak membutuhkan stimulasi motorik dan latihan menggambar untuk membuat coretan bermakna. Anak hanya dapat mengucapkan huruf A hingga Z, tetapi memerlukan bantuan dari guru atau pendamping dengan menggerakkan bibirnya terlebih dahulu. Ini contohnya. Ya. Namun untuk menuliskan huruf, anak belum mampu. Di sini, anak membutuhkan bimbingan dan stimulasi motorik untuk mengucapkan dan menuliskan huruf secara mandiri. Selanjutnya di aspek sosialisasi dan kemandirian, di sini anak belum mampu berpakaian sendiri. Jadi anak memerlukan latihan keterampilan motorik dan kemandirian dalam berpakaian serta bimbingan bertahap untuk meningkatkan kemampuan mengenakan pakaian sendiri. Lalu anak belum mampu menggosok gigi tanpa dibantu, jadi anak memerlukan bimbingan dan latihan dalam keterampilan motorik serta rutinitas perawatan diri. Di sini anak mampu bereaksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal ibu. Selanjutnya, anak belum mampu bermain peran dan berpikir kreatif dalam bermain. Di mana di sini anak memerlukan stimulasi imajinasi dan bimbingan dalam bermain untuk mengembangkan keterampilan bermain peran serta berpikir kreatif. Selanjutnya, anak belum mampu bermain bersama teman, belum mampu mengikuti peraturan dalam permainan, dan belum mampu bekerja sama atau tidak kooperatif saat bermain. Jadi di sini anak memerlukan bimbingan dan latihan dalam keterampilan sosial untuk meningkatkan kemampuan bermain bersama teman, memahami serta mengikuti peraturan dalam permainan, dan berpartisipasi secara kooperatif. Selanjutnya, anak tidak menyukai hal-hal baru. Jadi, untuk kebutuhannya, anak memerlukan pendekatan bertahap dan dukungan dalam menghadapi perubahan serta eksplorasi pengalaman baru untuk meningkatkan fleksibilitas dan keterbukaan terhadap hal-hal baru. Kemampuannya sendiri, anak mampu mengungkapkan tentang apa yang ia suka dan minati. Ya, diserahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Lina atas pemaparannya. Selanjutnya di sini terima kasih Lina atas pemaparannya. Baik, di sini selanjutnya pada aspek kognitif akan dipaparkan oleh Despi. Kepada Despi saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini untuk aspek kognitif, bagian untuk kemampuannya itu, anak sudah mampu mengenal benda berdasarkan fungsinya seperti pisau untuk memotong
pensil untuk menulis. Selanjutnya, untuk kemampuannya itu anak mampu menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik seperti kursi sebagai mobil. Selanjutnya, anak mampu mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk kemampuan di sini anak sudah mengetahui konsep banyak dan sedikit. Untuk hambatannya, anak belum mampu mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait dengan berbagai pemecahan masalah. Untuk kebutuhannya di sini, anak membutuhkan stimulasi dan bimbingan untuk mengembangkan kreativitas serta berpikir fleksibel untuk memecahkan masalah, serta dukungan berupa contoh, arahan, dan latihan eksploratif yang diperlukan agar anak dapat mengekspresikan ide dan menciptakan sesuatu secara mandiri. Boleh selanjutnya. Untuk hambatan di sini, selanjutnya itu ada anak belum mampu mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu. Untuk kebutuhannya, anak membutuhkan stimulasi yang menarik untuk membangun minat dalam mengamati benda dan gejala di sekitarnya. Aktivitas eksplorasi seperti bermain dengan bahan alami, yaitu pasir, air, daun, atau menggunakan eksperimen sederhana seperti mencampur warna atau melihat benda tenggelam atau mengapung, serta menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang rasa ingin tahu, untuk dapat membantu anak lebih aktif dalam mengamati dan mengeksplorasi lingkungannya. Selanjutnya di sini untuk hambatannya anak belum mampu mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu. Di sini anak membutuhkan bimbingan dan rutinitas yang konsisten untuk mengenali pola kegiatan dan memahami pentingnya waktu, penggunaan jadwal visual, isyarat verbal, serta penguatan positif yang dapat membantu anak untuk mengembangkan kesadaran akan urutan aktivitas dan manajemen waktu. Hambatan selanjutnya di sini anak belum mampu memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang, lingkungan sosial seperti sebagai peserta didik atau anak atau teman. Di sini anak membutuhkan bimbingan melalui interaksi sosial yang terstruktur dan pengalaman langsung untuk memahami peran serta posisinya di dalam keluarga, ruang, dan lingkungan sosial. Hambatan selanjutnya di sini yaitu anak belum mampu secara mandiri mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna atau ukuran. Anak membutuhkan bimbingan dan latihan berulang melalui aktivitas yang melibatkan eksplorasi langsung seperti permainan mencocokkan dan penggunaan benda nyata. Boleh next slide. Hambatan di sini yang selanjutnya itu anak belum mampu mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Untuk kebutuhannya di sini dia membutuhkan stimulasi untuk memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensinya. Kegiatan berbasis pengalaman langsung seperti eksperimen sederhana, misalnya mendorong mobil mainan agar bergerak atau diskusi tentang kejadian sehari-hari. Hambatan selanjutnya di sini anak masih memerlukan bantuan dalam mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan dua variasi. Anak memerlukan latihan dalam mengelompokkan benda berdasarkan kesamaan atau keterkaitan tertentu. Aktivitas seperti mencocokkan benda berpasangan, mengelompokkan objek berdasarkan kategori sederhana, misalnya buah, buah dengan buah, kendaraan dengan kendaraan. Selanjutnya di sini anak belum mampu mengenal pola misal AB, AB, dan ABC, ABC, dan mengulanginya. Anak membutuhkan stimulasi untuk mengenali pola sederhana dan mengulangnya dengan benar. Latihan seperti menyusun balok atau gambar dalam pola berulang AB, AB, ABC, ABC, bermain musik dengan pola ketukan sederhana, serta melengkapi pola dalam aktivitas visual yang dapat membantu anak memahami konsep pola secara konkret. Next slide. Selanjutnya di sini, anak masih memerlukan bantuan dalam mengurutkan benda berdasarkan 3 serasi ukuran atau warna. Di sini anak membutuhkan bimbingan dalam mengurutkan benda berdasarkan ukuran atau warna dalam 3 variasi, permainan menyusun benda dari kecil ke besar atau dari terang ke gelap. Selanjutnya di sini anak masih memerlukan bantuan di dalam membilang banyak benda 1 sampai 10. Untuk kebutuhannya di sini memerlukan bimbingan dan latihan berulang dan membilang jumlah benda dari 1 hingga 10. Selanjutnya di sini anak belum mengenal konsep bilangan. Untuk kebutuhan ini membutuhkan simulasi konkret untuk memahami konsep jumlah dan bilangan, aktivitas seperti menghitung benda nyata, bermain dengan jari tangan, serta menggunakan lagu atau permainan interaktif yang dapat membantu anak memahami hubungan antara angka dan jumlah secara bertahap. Selanjutnya di sini anak belum mampu belum Oke.
Selanjutnya, anak belum mampu mengenal lambang bilangan. Di sini untuk kebutuhannya itu memerlukan latihan untuk mengenali dan mengaitkan lambang bilangan dengan jumlah yang sesuai. Permainan seperti kartu angka dengan gambar serta aktivitas sensorik seperti menelusuri angka dengan jari. Selanjutnya di sini anak belum mampu mengenal lambang huruf. Untuk kebutuhannya di sini membutuhkan stimulasi untuk mengenali bentuk dan bunyi huruf, aktivitas seperti bermain dengan huruf timbul, mencocokkan huruf dengan gambar dan mencocokkan huruf dengan gambar kata awal, serta latihan menelusuri huruf menggunakan jari atau alat bantu. Boleh, selanjutnya. Untuk aspek persepsi, di sini kemampuan anak yaitu yang pertama, hambatannya yang pertama itu anak masih memerlukan bantuan dalam mengelompokkan gambar sesuai dengan bentuknya. Anak masih memerlukan bantuan dalam mengelompokkan gambar sesuai dengan ukurannya. Anak masih memerlukan bantuan dalam mengelompokkan gambar sesuai dengan warnanya. Di sini, anak hanya mengetahui warna merah dan biru saja. Untuk kebutuhannya di sini membutuhkan bimbingan dalam mengenali dan membedakan bentuk, ukuran, serta warna dengan lebih luas. Kegiatan seperti mencocokkan gambar, bermain sorting, dan eksplorasi warna dengan benda konkret dapat membantu anak memahami konsep klasifikasi secara bertahap. Untuk kemampuan di sini, anak mampu mengidentifikasi posisi benda, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Untuk kemampuan selanjutnya itu anak mampu mengingat gambar yang telah ditunjukkan. Hambatannya juga di sini ada anak belum mampu fokus terhadap satu objek tertentu dalam gambar yang penuh dengan berbagai objek lain. Anak belum mampu mengikuti gerakan objek dengan mata atau tracking. Di sini untuk kebutuhannya memerlukan stimulasi untuk meningkatkan konsentrasi pada satu objek dalam lingkungan yang penuh distraksi. Latihan seperti mencari objek tersembunyi, mengikuti gerakan benda dengan mata, dan permainan visual interaktif dapat membantu anak mengembangkan fokus dan koordinasi penglihatan. Selanjutnya di sini untuk kemampuannya anak mampu mendengarkan bunyi. Next slide. Anak mampu mendengarkan bunyi, anak mampu mengidentifikasi jenis-jenis bunyian seperti suara hewan, anak mampu membedakan bunyi jauh ke dekat atau kencang pelan. Untuk hambatannya di sini, anak belum mampu merespon saat dipanggil meskipun tidak melihat orang yang memanggilnya. Anak masih memerlukan bantuan dalam mengingat dan mengulang instruksi sederhana. Untuk kebutuhan di sini, anak memerlukan stimulasi untuk meningkatkan respons terhadap suara, baik dalam memahami instruksi sederhana, permainan berbasis suara, seperti panggilan dari arah berbeda, dan latihan mengulang instruksi dengan metode bertahap. Untuk kemampuan di sini anak mampu menghafal lagu pendek atau ritma sederhana. Hambatan di sini juga ada anak belum mampu mengikuti percakapan sederhana. Oke, untuk kebutuhannya, anak memerlukan stimulasi untuk meningkatkan kemampuan mengikuti percakapan, permainan berbasis suara seperti panggilan dari arah berbeda dan latihan mengulang instruksi dengan metode bertahap yang dapat membantu anak lebih peka dan responsif terhadap komunikasi verbal. Untuk kemampuan di sini anak mampu membedakan permukaan kasar dan halus, basah dan kering. Hambatan di sini anak masih memerlukan bantuan dalam mengenali perbedaan suhu antara benda dingin dan panas. Kebutuhannya di sini anak membutuhkan eksplorasi sensorik yang lebih luas untuk membedakan suhu dan tekstur dengan lebih baik. Kegiatan bermain dengan benda bersuhu berbeda seperti es dan air hangat serta interaksi dengan berbagai tekstur. Next slide. Oke, berbagai tekstur yang membantu anak memahami perbedaan sensasi melalui sentuhan. Untuk kemampuan di sini, anak mampu merespons ketika disentuh secara lembut atau mengalami rangsangan taktil lainnya. Misalnya geli saat digelitik, anak mampu menyentuh bagian tubuh yang disebutkan, misalnya sentuh hidungmu.
Untuk hambatan di sini anak belum mampu berjalan mengikuti garis atau jalur yang ditentukan, anak belum mampu memahami urutan gerakan dalam bermain atau menari. Kebutuhan di sini anak perlu latihan dalam mengontrol gerakan tubuh dan memahami arah serta urutan gerakan dalam aktivitas sehari-hari. Di sini selanjutnya yaitu ada kemampuan, anak mampu mengontrol posisi tubuh saat berdiri, duduk, atau berjalan, melihat kaki atau tangannya. Next slide. Oke, mungkin bagian dari aspek, profil anak, persepsi dan kognitif dicukupkan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Despi atas pemaparannya. Selanjutnya di sini ada PPI berbasis keluarga yang akan dipaparkan oleh Kesya. Kepada Kesya, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Rodi Hati. Di sini masuk ke dalam program pembelajaran individual berbasis keluarga. Di sini aspeknya perkembangan, waktu pelaksanaannya 7 pertemuan 1 kali 60 menit. Nah, di pertemuan 1 ini ada tujuan umum, yaitu meningkatkan keterampilan kognitif anak melalui pendekatan berbasis keluarga yang menyenangkan sambil mengembangkan aspek motorik halus. Boleh di-scroll ke bawah sedikit? Nggak balik lagi. Motorik halus dan motorik kasar, bahasa sosial dan persepsi secara terpadu. Untuk tujuan khususnya, anak dapat mengembangkan kemampuan klasifikasi benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Materinya mengenali dan mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Untuk medianya, kartu bergambar, balok warna, benda nyata, buah seperti buah-buahan, atau mainan. Kemudian ada metodenya bermain sorting, mencocokkan gambar, eksplorasi benda sehari-hari. Untuk evaluasinya, anak dapat mengelompokkan benda minimal 2 kategori dengan bimbingan, yaitu melalui observasi dan tes. Untuk pertemuan 2, ada anak dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap pola dan konsep sebab akibat. Materinya mengenali pola sederhana, ABC, dan mengulanginya. Kemudian ada medianya itu balok susun warna, kartu pola. Kemudian ada permainan susun pola melengkapi pola dengan benda sehari-hari. Untuk evaluasinya, anak dapat mengenali dan mengulang pola dengan minimal 2 variasi melalui observasi dan tes. Untuk pertemuan 3, itu ada membantu anak mengenali dan membilang angka serta mengenal huruf. Untuk materinya memahami konsep sebab akibat melalui eksplorasi dan eksperimen sederhana. Untuk medianya, bola, mobil, mainan, air, dan benda tenggelam atau mengapung. Kemudian ada eksperimen sederhana, yaitu mendorong mobil melihat benda tenggelam atau mengapung. Untuk evaluasinya, anak dapat menunjukkan pemahaman sebab akibat melalui pengamatan dan respon. Kemudian ada pertemuan 4, yaitu tujuan khususnya meningkatkan fokus dan konsentrasi anak pada suatu objek. Materinya mengenali angka 1-10, mencocokkannya dengan jumlah benda. Medianya ada kartu, angka, benda nyata seperti kancing, dan batu kecil. Kemudian ada bermain mencocokkan angka dengan benda menyusun angka secara urut. Untuk evaluasinya, anak dapat mengenali minimal 5 angka dan mencocokkan dengan jumlah benda. Oke, lanjut ke pertemuan 5. Di sini untuk tujuannya mengembangkan keterampilan komunikasi dasar dan interaksi sosial. Untuk materinya mengenali huruf A sampai Z dan mencocokkan dengan gambar yang sesuai. Untuk medianya kartu huruf, papan magnet huruf. Selanjutnya ada bermain mencocokkan huruf dengan gambar, menyebutkan huruf secara berulang. Untuk evaluasinya, anak dapat mengenali 5 huruf dengan bimbingan. Untuk pertemuan 7, anak meningkatkan keterampilan motorik halus melalui aktivitas manipulatif, yaitu materinya meningkatkan fokus dan perhatian terhadap satu objek tertentu. Untuk medianya ada buku bergambar, senter, permainan mencari benda tersembunyi. Kemudian ada permainan SP, yaitu melacak objek dengan mata mencari benda tertentu dalam gambar. Untuk evalnya, anak mampu mempertahankan fokus selama 5 detik. Yang terakhir ada pertemuan 7, tujuannya meningkatkan keterampilan motorik kasar melalui permainan gerak terstruktur. Di sini meningkatkan keterampilan komunikasi dasar dan interaksi sosial. Untuk medianya boneka tangan, kartu ekspresi, dan permainan peran. Bermain peran meniru ekspresi latihan komunikasi 2 arah. Untuk evalnya, anak mampu merespon minimal 1 pertanyaan sederhana dalam interaksi sosial. Baik, selanjutnya.
Dan di sini ada perilaku observasi yang didapatkan. Di sini ada aspek motorik. Perilaku yang didapatkan itu yang pertama anak lompat-lompat dan menunjukkan keseimbangan saat menuruni tangga di area kolam renang. Yang kedua, anak belum mampu menangkap bola dengan baik, itu perlu diarahkan untuk mengikuti permainan menangkap bola. Yang ketiga, anak senang menyebutkan rangkaian huruf A, U, A, U berulang kali sambil merampatkan bibirnya menyerupai gerakan seperti menggunakan lipstik. Yang kedua ada aspek interaksi dan komunikasi sosial. Yang pertama, anak menunjukkan segala situasi seperti senang dan sedih dengan mencakar. Yang kedua, anak dapat melakukan kontak mata dengan pendamping selama sekitar 3-5 detik lalu terdistraksi dengan hal lain. Yang ketiga, anak lebih asyik sendiri dan tidak terlibat dengan interaksi dengan temannya, yaitu hanya berinteraksi dengan pendamping dan orang yang sudah lama dikenal. Yang keempat, anak mampu memahami, mengikuti instruksi dengan menyebutkan serta memberikan sapaan hello pada kucing. Yang terakhir, anak tidak menunjukkan ketertarikan terhadap permainan bola atau mudah merasa bosan saat bermain. Selanjutnya ada aspek konsentrasi, itu anak dapat mengalami kesulitan untuk tetap fokus saat mengikuti permainan. Yang kedua, anak menunjukkan ketertarikan dalam berimajinasi. Slide selanjutnya. Nah, ini ada dokumentasi saat observasi. Baik, sekian dari saya, dilanjut ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kesya atas pemaparannya. Ya, di sini ada dokumentasi kita ketika melakukan observasi dan asesmen terhadap anaknya. Dan untuk video mungkin boleh lebih lengkap ada di Google Drive karena ada banyak juga durasinya, jadi tidak memungkinkan untuk kita tayangkan di sini. Dan mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2 terkait hasil dari asesmen yang telah kita lakukan dan rancangan PPI-nya. Mas, oke, dari kelompok 2 mungkin di sini izin menutup presentasi kali ini. Ada Lina yang sudah berjalan kaki mungkin ya menuju sedang mencari takjil. Terus ada Desvi yang sedang pulang kampung, tapi pulang kampungnya nggak ke Aceh, ke Jakarta. Terus ada Keisha, katanya sih lagi ke Arab, tapi nggak tahu sekarang udah nyampe di Mekah atau belum. Terus saya sendiri udah di rumah alhamdulillah, kota tahu. Ya, begitu saja. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman semua dan buat Ibu Mita mungkin dan Bu Johana ini yang sudah menonton ataupun teman-teman lain yang sudah menonton, terima kasih banyak. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun kesalahan, saran, dan masukan boleh di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berbuka. Waalaikumsalam